Dalam permainan yang berlangsung dalam nuansa Ruy Lopez, Alpha Zero kembali mengalahkan Stockfish dengan kekuatan sepasang gajah. Di video ini, kita akan belajar bagaimana Alpha Zero melakukan serangan di dua sayap dengan kedua bentengnya didukung dengan manuver sepasang gajah. Kuda F6, rokade. Setelah Alpha Zero memukul pion, Stockfish mengambil inisiatif di sentrum. Dilanjutkan kuda menyerang gajah, dan perwira ditukar. Kemudian pion kali pion. Kuda lari, kedua pihak sepakat bertukar menteri. Lalu putih mengambil tempo dengan benteng skak. Raja menghindar. Posisi benteng yang menguasai jalur pusat menjadi pertimbangan bagi Alpha Zero dalam melangkah ke depannya. Alpha Zero membiarkan benteng menguasai jalur pusat. Sebagai imbalannya, benteng hitam akan melakukan serangan balik melalui kedua sayap. Memasuki langkah ke-10, posisi tercipta di atas papan, di mana hitam memiliki sepasang gajah dan putih memiliki pion E5 yang mengontrol D6 dan F6. Pion ini didukung dengan keberadaan benteng yang telah aktif di jalur D. Sebagian besar pecatur manusia senang dengan posisi putih dan merasa unggul, tetapi tidak bagi Alpha Zero. Dan kita akan melihatnya bagaimana Alpha Zero memenangkan buah hitam melalui langkah yang instruktif. Stockfish mengembangkan kuda. Alpha Zero juga mengaktifkan gajah di E7. Pion B3. Alpha Zero menawarkan pertukaran kuda. Perlu dicatat, partai ini terjadi di tahun 2018 di mana Stockfish ketika itu bermain dengan versi Stockfish 8. Dan kalau kita bandingkan dengan versi terbaru Stockfish sekarang, yaitu versi 15, jelas memiliki perbedaan. Kita bisa melihat perbedaan antara Stockfish 8 dengan Stockfish 15. Di sini ketika Stockfish 8 bertarung dengan Alpha Zero langsung menukar kuda. Bagaimana rekomendasi atau saran dari Stockfish 15? Stockfish 15 menyarankan agar kuda ini jangan ditukar, melainkan kuda D4. Putih bermain dengan sepasang kuda. Jika hitam gajah D7, putih lanjut dengan rencananya, gajah fianchetto. Benteng dialihkan ke jalur D. Kuda E4 memudahkan terbukanya diagonal gajah fianchetto. Dan jika hitam menyerang pion sentrum dengan F6, putih mendapat kesempatan menyerang gajah. Gajah lari, pion A3, pion C5, menyerang kuda, kuda B5, balik menyerang pion yang lain, gajah kali pion, kuda kali pion, skak, raja F7, pertukaran kuda dan gajah. Stockfish 15 menganalisa permainan ini seimbang. Kita kembali. Dalam permainan ini, putih langsung menukar kuda. Gajah kali kuda, gajah E3, gajah mundur, kuda E2, diikuti pion H5, membuka front pertempuran baru di sayap raja. Sebuah konsep bermain dari Alpha Zero yang didasarkan posisi benteng putih yang mengontrol jalur pusat. Alpha Zero mulai memberi tekanan di sayap dengan ide benteng akan manuver di jalur H. Stockfish pion C3, pion H4, benteng D2, direspon dengan benteng H5, menekan pion sentrum. Namun Stockfish tidak peduli. Dia dorong pion H3. Jika benteng kali pion, gajah F4, benteng diadu, pertukaran benteng, pion kali benteng,
Putih mendapat kembali pionnya. Maka dari itu, Alfa Zero tidak memukul pion sentrum dengan benteng, tetapi pion A5. Alfa Zero kini membuka serangan di dua sayap. Kemudian Stockfish mengalihkan benteng ke jalur E. Hitam merespon dengan pengembangan gajah, memberi tekanan terhadap diagonal terang di sayap menteri. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap tekanan benteng di jalur A. Stockfish lalu memperkuat pion sentrum. Pion A4, disusul kuda menyerang gajah, lalu gajah mundur. Bermain sepasang gajah lebih menguntungkan bagi Alfa Zero dalam posisi seperti ini. Stockfish lalu mendorong pion B4. Alfa Zero memperbaiki struktur pion susung di jalur C dengan dorong pion C5. Pion B kali C, gajah kali pion, kuda C2 menawarkan pertukaran gajah. Namun lagi-lagi Alfa Zero menolak pertukaran gajah. Kemudian benteng dialihkan untuk menekan pion B7. Pion B6, kuda B4, Alfa Zero menekan pion A2 dengan gajah. Sebuah langkah yang mempertegas dominasi hitam atas petak terang di sayap menteri. Direspon kuda C6, serangan terhadap gajah. Pada posisi ini, Alfa Zero membiarkan gajahnya dipukul, sebab dia melihat sebuah dorongan pion yaitu pion A3 mempersempit ruang gerak putih di sayap menteri. Langkah ini membuat pion A2 menjadi sasaran tembak bagi gajah. Permainan berlanjut dengan Raja H2. Alfa Zero lalu menyerang pion sentrum dengan dorong pion F6. Inilah momen yang tepat untuk menyerang pion sentrum. Jika pion dipukul, gajah kali pion akan memberi kesempatan gajah menguasai main diagonal. Sayap menteri berada dalam kendali hitam. Dorongan pion F6 memancing Stockfish mengalihkan bentengnya ke jalur E. Sebuah shadowing terhadap raja yang harus diwaspadai hitam. Dan Alfa Zero merespon dengan tepat, pion F5. Kemudian Stockfish menyerang gajah dengan kuda. Gajah mundur. Disusul gajah F2. Keberadaan pion hitam di A3 memberi tekanan terhadap sayap menteri. Pion ini didukung oleh gajah. Dalam situasi ini, Alfa Zero ingin mengalihkan bentengnya yang tadinya mengontrol jalur A, tetapi karena pion ini sudah dilindungi dengan gajah, maka dia mengalihkan benteng ke jalur D, menantang dominasi benteng putih di jalur D. Stockfish benteng E2, dilanjutkan pion usir kuda. Kuda mundur sambil menyerang pion. Alfa Zero membiarkan pionnya dipukul, sebab dia memiliki rencana lain yang bernilai strategis. Pion G5, memecah konsentrasi pion F4 dan E5. Jika pion dipukul, gajah kali pion, benteng terkena serangan dari gajah. Benteng D6, gajah menyerang benteng. Pertukaran benteng, raja kali benteng. Benteng mundur. Benteng H7. Jika kuda kali pion, gajah mundur ke A6. Kuda kembali. Disusul benteng menyerang pion sentrum. Sepasang gajah Alfa Zero mendominasi jalannya permainan. Kita kembali ke permainan yang sebenarnya. Di posisi ini, Stockfish memukul pion A3 dengan kuda. Direspon dengan pion G4, dengan ancaman dorong pion G3, raja mundur, pion menyerang gajah, dan gajah ke E3. Alfa Zero kembali menempatkan bentengnya di jalur A.
Kuda C4, menyerang pion B6, benteng melindungi pion, Stockfish kembali menambah tekanan terhadap pion dengan benteng, dan langkah yang tepat dari Alpha Zero, benteng A6, melindungi pion, dan di saat yang sama kedua benteng hitam berada di baris yang sama. Hal ini memudahkan hitam dalam koordinasi perwira. Stockfish melanjutkan dengan gajah C1, pion menyerang kuda, kuda mundur, Alpha Zero mengambil keunggulan tempo dengan menempatkan bentengnya di baris keempat, menekan pion F4, membuat Stockfish menutup pergerakan benteng dengan pion C4. Diikuti pion memukul, kuda menyerang gajah, dan pion C3 juga menyerang benteng, memancing kuda memukul pion. Alpha Zero terlebih dahulu menyerang kuda dengan benteng. Gajah melindungi kuda. Selanjutnya benteng C6, Raja F1, gajah E6, benteng B1. Kemudian Alpha Zero menawarkan pertukaran benteng, menetralisir aktivitas benteng putih di jalur B. Stockfish melindungi dengan benteng yang lainnya. Disusul gajah skak, sekaligus mengeksploitasi petak terang di wilayah putih, memaksa raja bergeser. Benteng C8 dan benteng C1. Alpha Zero membawa gajahnya ke D3, membuka jalan bagi pion bebas didorong, sekaligus membatasi pergerakan benteng di petak B1. Stockfish menyerang benteng dengan kuda. Benteng ke baris 2 menyerang gajah. Gajah balik menyerang benteng. Lalu pion dipukul. Benteng diadu. Alpha Zero kemudian menyederhanakan permainan dengan memukul benteng. Gajah kali benteng. Pion bebas didorong, kuda skak. Kuda ini tentu saja tidak boleh dipukul, sebab selain benteng melakukan shadowing terhadap raja, juga membuat pion putih berada di F6, didukung dengan gajah gelap. Sebab itu, Alpha Zero membawa rajanya ke D8. Lalu gajah ke C3, menutup pergerakan pion bebas. Langkah wajib yang harus dilakukan Stockfish. Dan sesuai teori endgame, benteng sedapat mungkin berada di posisi yang lebih aktif. Karena itu Alpha Zero mengalihkan bentengnya ke jalur B. Melalui jalur inilah benteng akan masuk ke wilayah putih. Stockfish merespon dengan gajah D4. Dilanjutkan dengan gajah menyerang benteng. Kita melihat betapa kuatnya sepasang gajah Alpha Zero, mengendalikan petak gelap dan petak terang. Benteng D1, kemudian Alpha Zero membawa bentengnya ke B5, Raja H1, putih sepertinya tinggal menunggu waktu. Selain memiliki sepasang gajah, Alpha Zero juga memiliki pion bebas yang menunggu momentum untuk didorong. Setelah gajah diadu, Stockfish menyerah. Jika dilanjutkan, misalnya gajah ditukar, benteng kali gajah, putih bisa saja melanjutkan dengan pion bebas didorong, tetapi raja menyerang kuda dan pion membuat kuda harus lari. Hal ini tidak berarti sama sekali bagi hitam. Setelah benteng A5, putih terancam kehilangan pion bebas, dan posisi raja yang terjepit di baris pertama membuat putih memiliki langkah yang terbatas. Setelah kuda ke E5, raja kali pion, raja akan melakukan manuver membantu pion bebas. Oke, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat.